Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Kali ini di hari Jumat yang berkah ini saya akan men-share cara membuat Google Form ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pembelajaran PJJ khususnya. Nah, Google Form itu yang bagaimana? Jadi dengan Google Form ini kita bisa digunakan untuk ulangan, kemudian kuis atau misalnya soal-soal, ya bentuknya mau untuk ulangan harian, untuk kuesioner, misalnya kita mau membuat penelitian, kemudian kita buat instrumen kuesionernya ya. Nah, anak-anak tinggal mengisi di Google Form. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini sangat mudah. Saya akan men-share langkah-langkahnya ya. Let's check it out. Nah, pertama kita ke Google. Nah, ini buka Google. Setelah terbuka Google-nya kan di sini ada, kalau misalnya tidak ada akun di sini nggak ada gambarnya. Jadi harus sign in ke Google, ke akun Google ya. Kita harus memiliki akun Google yang emailnya itu Gmail. Nah, kemudian kalau sudah sign in ke akun Google, bentuknya ada gambar kita di sini. Nah, klik yang titik 9. Ini kan banyak pilihan. Nah, kita klik yang Drive. Jadi Drive itu semacam penyimpanan data gitu ya. Data-data kita disimpan secara online. Enggak terlalu ini, kita simpan di Drive. Nah, tunggu dulu. Ini ke Drive. Kemudian ini coba file upload, coba belajar kalau ya. Upload kemudian Google Form, site Google Map. Yang kita bahas di sini Google Form. Ini ada kita buat kita mau misalnya dan tugas Nah, di sini kita mau deskripsinya bebas, misalnya mau kelas 9. Ini untuk pertemuan pertama misalnya ya, nanti di hari Senin. Pertemuan 1 misalnya. Kelas 9 semester 2 untuk deskripsi bebas semester 2. Nah, ini kan ada question. Nah, kita tinggal tambahkan.
Nah, mau apa di sini? Mau pertamanya saya mau anak-anak itu disuruh tulis nama siswa. Nah, kan kalau nama siswa tidak bisa pilihan kan, jadi mereka menulis sendiri, makanya ini jawabannya short answer. Nah, ini. Oke, nah ini jangan lupa di bawahnya pakai jadi ungu, required, ini diharuskan. Kalau tidak diklik di sini, anak-anak bisa isi bisa tidak, tapi ini kan harus ya, jadi mereka tidak akan lanjut ke pertanyaan berikutnya kalau tidak diisi. Kemudian misalnya yang kedua, pertanyaan keduanya kelas ya. Kita harus tahu kelas apa dia. Kelas. Nah, ini bisa pakai short answer, misalnya siswa menuliskan sendiri ya, atau misalnya multiple choice. Jadi mereka tinggal menceklis. Nah, misalnya option 1. Pilihannya misalnya saya ngajar 9A, saya mengajar 9H, kemudian add other 9HI tambah lagi 9C. Nah, kalau tidak diperlukan kita bisa dihapus, di remove. Nah, kemudian jangan lupa pakai required. Nah, gitu. Ini baru 2. Kemudian kita mau nanti untuk apa? Misalnya anak-anak disuruh membuat karangan ya, ini tugas ya. Tugas pertemuan 1. Misalnya di tugas pertemuan 1 ini, siswa diminta untuk menuliskan karangan ketika libur ya. Nah, ini kan berarti harus ada file yang diupload. Nah, kita harus memberikan aturan di sini. Jadi beberapa tipe filenya. Kita mengizinkan dokumen, misalnya presentasi atau bentuknya gambar, Excel, PDF. Kalau saya di ini aja, bolehlah mau apa juga. Nah, kecuali audio, bolehlah audio juga gitu. Kalau misalnya saya hanya mengizinkan dokumen saja, makanya yang lainnya jangan diklik. Jadi kalau misalnya kita mengklik dokumen, berarti yang bisa itu hanya bentuknya dokumen. Ketika siswa mengirimkan bentuknya gambar, itu tidak bisa. Nah, di sini file upload. Kemudian maksimum number of file. Kita mengizinkan 1. Ini kan 10 paling banyak. Kalau saya 5 saja. Ya. Nah, 10 MB. Nah, ini. Kemudian jangan lupa required. Nah, gitu. Ini kalau misalnya filenya upload. Jadi di-upload. Nah, ini kalau tugasnya upload di sini ya. Nah, sebelum kita share ke siswa, kita lihat dulu nanti bentuknya seperti apa. Coba lihat di preview. Nah, ini bentuk ke siswa seperti ini. Jadi siswa nanti mengetik, kemudian tugas. Kok absennya nggak ada? Nah, kelasnya kemana ya nggak ada? Nah, kita kan bisa robah lagi. Ini kan baru di preview. Kelasnya hilang ya tadi ya. Nah, jadi kita kalau mau menuliskan tambahan, kita tambah lagi di sini. Nah, itu. Jadi setelah nama siswa baru ke pertemuan. Misalnya di sini kelas tadi ya, yang ketinggalan. Jadi misalnya saya kelas 9H
kemudian 9I, kemudian 9J. Nah ini sudah ya. Nah, required. Nah, sekarang kita lihat lagi. Apa sudah oke tidak? Lihat di preview ya. Lihat ke sini. Nah, ini preview. Nah, bentuknya akan seperti ini. Jadi siswa mengisi, kemudian submit. Ya. Oh, ini ada. Ini harus dihapus. Ini lagi, balik lagi. Nah, ini kita hapus aja. Mana hapusnya ini nih ya. Nah, gitu. Coba cek lagi. Nah, ini ya. Ini sederhana aja sebenarnya. Nah, kemudian kan sudah oke. Mau dikirim ke siswa. Tinggal send. Send-nya melalui apa? Melalui email atau link. Nah, misalnya sih kita kirim link aja. Ya, linknya tuh kan banyak nih. Copy. Kirimkan ke WhatsApp anak, misalnya ke Google, ke ini ya, Google WhatsApp. WhatsApp Google. WhatsApp Google. WhatsApp web. Kita ini dulu ya, WhatsApp web. Nah, link yang tadi bagikan WA ke anak-anak kita ada kalau misalnya terlalu panjang ke Google, kemudian GD nya nah gitu ya, Inggris. Nah, tinggal diperkecil ini nah ini ya. Jadi linknya seperti ini. Nah, ini link yang kita berikan ke anak. Misalnya ini sudah terbuka WhatsApp webnya. Misalnya saya kirim ke My Family aja lah ya. Ini contoh saja. Ke grup misalnya ke keluarga. Nah, saya kirim linknya. Nah, akan seperti ini. Oke, nah itu
anak-anak nanti kan melihatnya linknya seperti ini warna hijau. Nah, mereka kalau diklik akan tampilannya seperti ini. Pura-puranya kita siswa ya. Misalnya nama siswanya Adi. Adi misalnya. Adi M for example. Kelas 9I. Nah, kalau mereka tidak tidak akan bisa. Jadi harus add file. Tugasnya kita kasih tahu tugas pertama misalnya dia ini harus diupload. Contoh tugasnya membuat karangan aja ya. Nah, ini pura-puranya ini karangan. Ini ya, coba cari di dokumen tentang karangan. Misalnya ini tugasnya ya, yang biologi for example, judulnya tentang biologi. Nah, ini tinggal upload. Oke, nah ini sudah ada. Kalau misalnya mereka tidak mengirimkan file, itu tidak akan bisa maju, ya. Jadi tugas pertama misalnya upload file, submit, nah gitu. Nah, yang siswa ini yang sudah mengerjakan itu di mana nanti masuknya? Nah, ini ke Drive ya. Nah, ini mana ya? Nanti masuknya dia ke Drive. Nah, ini masih muter. Nah, ini contoh yang Drive yang sudah saya buat. Nah, oh ini tadi lupa ya, tidak diberi judul. Nah, ini judulnya. Nah, ini lupa saya tidak diberi judul, makanya tadi bingung. Nah, ini ada. Nah, sudah ada di sini ya. Tadi yang menjawab tadi kita lihat. Nah, ini. Nah, tugas pertama 1 mengirimkan jam 12.44 gitu. Jadi kalau misalnya siswa kita bisa mengecek siapa yang mengirimkan. Contoh yang di Drive saya ya, ini yang contoh di Drive saya ada tugas-tugas. Kayaknya sudah dihapus bagian. Nah, ini tugas bahasa Inggris kelas 8 misalnya ya. Nah. Oh, ini bentuk ininya ya. Jadi sudah saya hapus, ini terlalu banyak karena terlalu banyak. Jadi di sini ketika ada yang mengirim langsung ya terdeteksi berapa siswa yang mengerjakan, yang tidak mengerjakan. Nah, Google Form juga bisa digunakan untuk membuat ulangan. Nah, bagaimana dengan ulangan? Kita buat di video yang lain ya, sebentar lagi. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.